Halo semua, perkenalkan nama aku Amaranggana Fiji Putri. Aku dari kelompok 3 untuk matkul CB Agama ini. Dan hari ini aku bersama teman-teman aku yaitu Claudi Priscilla, Jennifer Peoni Febiana, Risma Registi Ardi Cahyani, dan juga Aisyah Ramadhani. Kita akan mempresentasikan hasil laporan kami dari wawancara yang kami lakukan di UPNV Jakarta tentang pengaruh formalisme agama terhadap kesehatan mental mahasiswa yang berkaitan dengan SDG yang kami pilih, yaitu SDG 6 tentang Peace, Justice, and Strong Institution. Dalam kesempatan kami kali ini ada beberapa slide yang akan kami sampaikan, yaitu tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, hasil temuan di lapangan, pembahasan, solusi, dan yang terakhir adalah refleksi diri kita masing-masing. Kali ini aku akan membacakan tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah dari masalah ini adalah tentang pandangan atau perilaku atau kesejahteraan psikologis mahasiswa yang sangat dipengaruhi oleh agama. Tapi formalisme agama yang menekankan ritual dan kepatuhan tanpa pemahaman mendalam dapat menimbulkan dampak ganda. Seperti sebagai mahasiswa, hal ini memberi arah dan stabilitas, tetapi bagi yang lain justru memicu kecemasan, rasa bersalah, serta stigma sosial terutama di tengah tekanan akademik sosial. Lalu juga ini sangat berpotensi buruk bagi kesehatan mental mahasiswa jika enggak diimbangi dengan pendekatan yang lebih manusiawi atau lebih normal. Lalu juga isu ini sangat berkaitan dengan SDG 16 yang seperti aku katakan, yaitu tentang Peace, Justice, and Strong Institution, yang dimana menekankan pentingnya masyarakat yang sangat inklusif, damai, dan juga adil. Lalu, praktik keagamaan di lingkungan kampus seharusnya mendorong toleransi, kebebasan berekspresi, dan mendukungan psikologis. Penelitian yang kami lakukan ini bertujuan untuk mengkaji atau mencari pengaruh formalisme agama terhadap kesehatan mental mahasiswa, terutama di Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta, yaitu tempat yang kita tuju melalui wawancara dengan harapan dapat memberi rekomendasi untuk membangun budaya kampus yang lebih humanis, inklusif, dan juga mendukung kesejahteraan mental. Halo, nama aku Aisyah Ramadhani. Di sini aku akan membacakan rumusan masalah. Jadi yang pertama, bagaimana pengaruh formalisme agama terhadap kesehatan mental mahasiswa. Yang kedua, apakah ada hubungan antara praktik keagamaan dengan psikologis mahasiswa. Yang ketiga, apa dampak positif dan negatif yang dirasakan mahasiswa dalam praktik keagamaan. Yang keempat, apakah peran digital berpengaruh dalam proses membentuk pandangan mahasiswa tentang agama. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jennifer Peoni Febiana. Hasil temuan di lapangan, mahasiswa umumnya memiliki pengalaman positif terhadap praktik keagamaan di UPNJ. Lalu ada fasilitas ibadah yang cukup memadai dan nyaman, meski ada beberapa musola yang harus diperluas. Lalu praktik keagamaan dianggap penting dan relevan, serta berfungsi sebagai sarana menenangkan diri dan mengelola stres. Lalu kegiatan agama dapat berdampak positif secara emosional dan akademik. Lalu tidak ditemukannya adanya paksaan atau tekanan keagamaan di lingkungan kampus. Lalu mahasiswa mengingatkan pentingnya bersikap kritis terhadap konten keagamaan di media sosial. Lalu secara umum praktik keagamaan di kampus inklusif dan mendukung kesejahteraan mental mahasiswa. Semuanya, perkenalkan nama saya Risma Registi Ardi Cahyani. Hari ini saya akan membacakan pembahasan dari laporan kami. Yang pertama, fasilitas keagamaan berperan penting dalam keseimbangan emosional, sosial, dan akademik mahasiswa. Yang kedua, ruang ibadah memiliki fungsi psikologis sebagai tempat refleksi dan pemulihan diri. Yang ketiga, lingkungan kampus dinilai inklusif dan bebas tekanan normatif dalam praktik keagamaan. Kemudian masih terdapat ketimpangan akses fasilitas antar fakultas yang perlu diperbaiki. Kemudian media sosial memiliki dampak ganda terhadap pemahaman keagamaan mahasiswa. Yang terakhir adalah diperlukan peningkatan fasilitas dan literasi digital keagamaan untuk mendukung kesehatan mental. Halo, nama saya Claudi Priscilla, NIM saya 280247751. Hari ini saya ingin membahas tentang solusi. Yang pertama, solusinya pemerataan fasilitas ibadah. Kampus perlu melakukan evaluasi dan penambahan kapasitas musola di fakultas yang masih terbatas agar akses lebih adil dan nyaman. Yang kedua, optimalisasi fungsi ruang ibadah menjadikan musola dan masjid sebagai ruang yang tenang yang ramah bagi semuanya dengan menjaga kebersihan, ventilasi, dan membuat suasana yang lebih kondusif. Yang ketiga,
Penguatan nilai inklusivitas menegaskan bahwa kegiatan keagamaan bersifat sukarela tanpa paksaan atau tekanan normatif dari pihak manapun. Yang keempat, edukasi literasi keagamaan digital harus dilakukan dengan cara mengadakan seminar atau kampanye tentang cara memilah tontonan keagamaan yang kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, kolaborasi lintas unit, mengajak organisasi mahasiswa, BEM, dan unit kegiatan rohani untuk bersama-sama menciptakan lingkungan keagamaan yang sehat dan suportif. Yang terakhir, layanan kesehatan mental terintegrasi, menghubungkan ruang ibadah dengan edukasi coping stres dan dukungan konseling bagi mahasiswa yang membutuhkan. Selanjutnya, ini refleksi pribadi saya. Saya melihat bahwa pemahaman spiritual yang sehat seharusnya memberi ketenangan, bukan tekanan. Lalu, lingkungan yang menilai penampilan dari luar sering membuat mahasiswa tidak nyaman dan tidak bebas dengan mengekspresikan dirinya. Saya juga belajar bahwa setiap orang punya perjalanan spiritual yang berbeda dan itu tidak bisa disamaratakan. Lalu, ruang kampus perlu lebih mendukung dialog yang inklusif agar praktik beragama terasa lebih personal dan bermakna. Yang terakhir, nilai empati dan saling menghargai menurut saya sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman serta emosional dan spiritual yang nyaman. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan, terima kasih.